Selamat siang dan selamat datang di Misa KKI Minggu Prapaskah keempat bersama Romo Wawan dan dibantu oleh Deacon Panca dari Ola dan beserta petugas. Silakan bangkit berdiri dan kita akan mulai misa dengan lagu pembukaan. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat siang. Siang, Mo. Dengan rasa syukur kita awali Ekaristi kita pada siang hari ini. Kita berkumpul dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Perjalanan rohani kita di masa Prapaskah ini memasuki minggu keempat. Secara tradisional sering dikatakan sebagai Minggu Sukacita, Laetare Sunday, yang menjadi padanan seperti yang terjadi di masa Advent, di mana ada Gaudete Sunday di minggu ketiga. Ide dasar dan gagasan asal yang dibangun adalah mengingatkan kita bahwa kita sudah melewati setengah dari masa ziarah rohani kita di masa Prapaskah ini, tapi masih ada paruh kedua, babak kedua dari perjalanan rohani kita untuk menyambut pesta Paskah. Minggu lalu, kita merenungkan dan merefleksikan Injil yang indah. Kecuali Anda pergi ke paroki yang sedang ada skrutini pertama, di mana ada katekumen dan kandidat yang sedang dipersiapkan untuk dibaptis pada malam Paskah nanti. Maka Anda pasti merenungkan kisah wanita Samaria yang mencari air yang bertemu dengan Yesus. Tapi bagi kita yang mengikuti tahun liturgi B, minggu lalu kita merenungkan kisah di mana Yesus yang mengamuk, marah-marah di bait Allah. Yesus datang untuk mengembalikan fungsi bait Allah sebagai tempat yang kudus. Tempat di mana kita bertemu dengan Allah, merayakan iman kita, menyampaikan syukur kita, dan di saat yang sama memohon berkat kita. Ada dua pesan teologis yang sangat indah. Yang pertama, karena bait Allah sudah kehilangan fungsi yang sesungguhnya, maka Yesus ingin mengembalikan. Terjadi proses manipulasi bisnis antara penukar uang dan penjual burung dara, domba, dan lembu untuk korban. Tapi makna kedua yang jauh lebih penting dan lebih dalam adalah kita diingatkan
bahwa di bait Allah, di dalam gereja, di tempat kudus saat kita bersekutu, saat kita merayakan iman kita, jangan menggunakan relasi kita dengan Allah dengan relasi bisnis. Mungkin banyak dari kita yang bilang, Romo ini ngomong ngawur. Enggak ada itu. Pikirkan baik-baik bagaimana sikap kita terhadap Allah waktu kita berdoa. Waktu kita datang ke dalam perayaan iman. Seringkali tanpa sadar kita, tanda kutip, memaksa Allah. Kita berjual beli dengan Allah. Tuhan, aku datang membawa persembahan. Tuhan, aku menyerahkan waktuku untuk melayani. Yang saat ini menjadi tren. Yang mengordinasi Zoom, yang mengurusi PayPal, yang harus mengurusi kamera, yang mempersiapkan musik. Banyak dari kita yang sering menganggap bahwa waktuku buat Tuhan di dalam gereja tidak dibalas setimpal dengan berkat Tuhan pada hidupku. Tidak sedikit beberapa dari saudara-saudari kita murka, mutung, marah, kecewa dengan Tuhan, dan sejak saat itu mengatakan, bye-bye Tuhan, saya tidak mau lagi berdoa, saya tidak mau lagi ke gereja karena Engkau tidak pernah mendengarkan dan menjawab doa saya. Itu masalah besar yang jauh lebih bermasalah daripada orang-orang yang berdagang di rumah Allah. Saat kita berdagang berkat dengan Allah, saat kita memaksa Allah memberikan yang saya mau, dan saat Tuhan tidak memberikan yang kita mau, kita marah dan murka. Sebab itulah Injil minggu lalu sungguh indah dan mengingatkan kita untuk mengubah relasi kita dengan Allah. Sepanjang seminggu ini saya percaya kita berjuang untuk memperbaiki relasi kita. Namun karena keterbatasan dan kekurangan kita, ada saat kita masih gagal. Kita masih terjatuh dan kita membangun transaction with, kita lakukan membeli berkat dari Allah dan Engkau harus membayar balik atas persembahan yang aku berikan. Maka atas segala kelalaian, kelemahan, arogansi kita selama sepekan ini, mari kita mohon ampun. Kita mohon Tuhan menyiapkan hati kita supaya sesaat lagi firman Tuhan sungguh menyegarkan kita dan tubuh Kristus memberikan kekuatan rohani bagi hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah putra manusia yang harus ditinggikan di salib, agar siapa saja yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra Allah yang tunggal, yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah putra Allah yang diutus ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Maka kami mohon bukalah hati kami untuk melihat terang Putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Murka Allah dinyatakan lewat pembuangan
kerahimannya dinyatakan lewat pembebasan. Pembacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang, diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya, sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tadus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores segala lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apabila kita mengingat Sion, ada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Hanya pada Tuhan hatiku tenang. Bacaan kedua.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi, kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka, jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab, sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Romo mohon berkat. Diakon Panca, semoga Allah yang Maha Kuasa mengurapi engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya sehingga dapat mewartakan sabda-Nya demi kemuliaan nama-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tetapi barang siapa tidak, ia telah berada, sebab ia tidak percaya dalam dan inilah perang pelanggaran ke dalam diri. Tetapi manusia yang menyukai Tuhan, sebab perbuatan jahat. Sebab barang siapa berbuatnya yang membenci Allah, tidak datang kepada Tuhan, supaya perbuatan yang ini tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukannya, dia datang kepada Tuhan, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagia saudara dan kekuasaan semoga dan kekuatan Saudara dan saudari yang terkasih, walaupun saya sadari tadi pengantar agak panjang yang harusnya bisa saya masukkan ke bagian sini, tapi sengaja bagi saya penting menggarisbawahi, menjemput Injil minggu lalu agar refleksi kita hari ini menjadi lebih bermakna. Berkaitan dengan permasalahan di bait Allah, itu yang terjadi dengan umat Allah dalam bacaan pertama hari ini. Raja yang saat ini berkuasa dan memimpin mereka di Israel di wilayah utara, Raja Zedekia, membawa bangsa Israel mengalami proses penurunan kembali, degradasi hidup rohani mereka. Mereka menajiskan bait Allah. Mereka membuat fungsi bait Allah sebagai tempat yang kudus, yang mestinya umat Allah dan Allah membangun relasi yang baik, sekarang mulai terkikis. Tadi pengantar waktu dikatakan bacaan pertama tadi bagus sekali, bahwa Allah mengusir, menghukum dengan membuang keperbudakan, tapi memanggil kembali, memberkati ke umat Allah dengan mengembalikan mereka kembali lewat proses pertobatan. Allah tidak pernah lelah memanggil kembali umatnya untuk datang kembali kepadanya. Allah tidak pernah lelah dan putus asa menawarkan kesempatan bagi umat Allah untuk bertobat dengan mengirim begitu banyak nabi-nabi, mencoba memakai berbagai macam cara, pun sampai dengan orang asing, orang Persia, Raja Kores, untuk membantu umat Allah berputar haluan. Sayang, dalam sejarah umat Israel kita tahu mereka selalu turun, naik, jatuh, bangun, bertobat, kembali kepada Allah, berdosa kembali. Yang sebetulnya itulah gambaran nyata kehidupan kita sebagai manusia. Kita selalu mengalami gelombang kehidupan turun, naik karena proses pergulatan hidup manusia. Berputar seperti roda yang selalu, yang penting, menuju ke depan. Berproses maju ke depan dengan proses berputar turun naik. Sayangnya usaha yang dilakukan oleh para nabi dan alat-alat Allah termasuk Raja Kores seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini bukan cara mumpuni, sampai akhirnya Allah tanda kutip terpaksa mengutus putra tunggalnya yang mudah-mudahan saat kita berguru, saat kita berelasi, saat kita mengenal putra Allah, kita berani memalingkan pandangan kita kepada dia di salib.
Makanya percakapan malam yang terjadi antara Nikodemus dan Yesus bertitik tolak dari kisah di mana bangsa Israel protes kepada Allah dan Musa, lantas Allah menghukum dengan ular ketika mereka digigit oleh ular dan mulai mendekati kematian saat mereka memandang pada ular tembaga yang diangkat tinggi, umat Allah terselamatkan. Prototipe dari Yesus yang tersalib. Supaya setiap orang yang memandang, yang percaya, dan mengikuti dia, beroleh hidup yang kekal. Anugerah pembaptisan sudah membuat kita sampai pada keputusan, ya, amin, saya percaya, saya mau mengikuti Yesus. Saya percaya padanya dan saya mencoba mengikuti dia setiap hari. Sayangnya, tantangan, kesulitan, godaan, kelemahan manusiawi kita tidak selalu membuat grafik kehidupan rohani kita selalu naik. Ada saat kita naik, turun sebentar, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun begitu lemah, sampai baru naik lagi. Itulah proses kehidupan manusia. Tapi yang terpenting, kita harus sering-sering memandang pada dia yang tersalib, yang menjadi teladan kita, peneguh kita, penghibur kita, orientasi tujuan hidup kita, sehingga saat ada kesulitan, tantangan, dan masalah, kita berani untuk maju terus melangkah dengan hidup kita. Saya tidak meragukan iman Anda semua yang saat ini hadir. Kita juga percaya ada begitu banyak saudara-saudari seiman kita yang setiap hari mencoba sering memandang Yesus yang tersalib dan mengikuti Yesus, percaya pada Yesus dan meneladan Yesus. Sayangnya, di sekitar kita masih ada begitu banyak orang yang hidupnya terombang-ambing, kehilangan arah. Tugas kita, bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, untuk membantu menerangi hidup saudara-saudari kita. Menjadi seperti Kores yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu bangsa Israel kembali kepada Allah. Injil hari ini begitu indah mengingatkan kita dengan mengcounter apa yang terjadi di awal Injil hari ini. Yohanes menggambarkan dengan bagus. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam. Nikodemus ini orang baik, orang cerdas, orang yang mencoba mencari kebenaran sejati. Tapi sesuatu yang menyelimuti pikiran dan hati dia sehingga dia terpaksa harus datang pada Yesus saat malam. Saat kegelapan menyelubungi. Tapi bercik terang sukacita yang ada dalam hatinya tidak mampu dipadamkan oleh kegelapan yang membuat dia berani datang menemui Yesus, menjumpai Yesus dan meminta Yesus mencerahkan, menerangkan, menyingkirkan kegelapan dari hatinya sehingga di akhir percakapan kita dengarkan begitu indah Yesus mengatakan bahwa cahaya itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita yang sudah hidup dalam terang, tugas kita membantu menerangi jalan saudara-saudari kita yang masih hidup dalam kegelapan. Tanpa memaksa, without imposing and forcing others to change, but we have our responsibility to brighten, to illuminate our brothers and sisters' journey. Kita akan dapat melakukan itu kalau pertama-tama kita mengizinkan Tuhan setiap hari menerangi pikiran dan hati kita, membantu kita untuk menerapkan apa yang menjadi pilihan iman kita. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman hidup kita, lewat tutur kata dan perilaku, kita mampu menerangi hidup saudara-saudari kita yang masih hidup dalam kegelapan. Dan mudah-mudahan kita membantu mereka kembali ke jalan yang semestinya, jalan yang penuh dengan terang, sehingga peziarahan hidup mereka pun akhirnya akan kembali kepada Allah dengan mudah-mudahan berani memandang Yesus dan mengikuti Yesus. Kita minta itu dalam Ekaristi hari ini, supaya kita setiap hari, setiap saat, sesering mungkin memandang salib dan memperoleh terang dari salib. Dan kemudian kita berani menjadi terang bagi saudara-saudari kita yang masih hidup dalam kegelapan. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia akan mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Umat menjawab, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja persekutuan Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menjadi tanda kasih, harapan, dan pengampunan Allah bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi. Ya Bapa, semoga mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi orang banyak yang terbuang dari kampung halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau pengungsi, dan mereka yang tidak mempunyai rumah. Ya Bapa, semoga mereka semua menemukan harapan dalam perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kebaikan dan kasih Yesus hidup dan tampak di antara kami, oleh karena Allah sendiri begitu baik bagi kami. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya Bapak Sutardi Santosa, ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah dia dalam iman dan pengharapan. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi Peregrina Lisan Lukito yang telah Kau panggil mendahului kami 8 hari yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga dia memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau mengutus putra-Mu ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Dampingilah kami dalam suka duka dan jadilah penyelamat kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami menyembah roti yang kami siapkan dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti. Semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah berita hasil dari anggur dan usaha manusia. Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga menjadi sarana pendamaian bagi kami. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, para penghuni surga bersujud di hadapan-Mu dengan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa.
Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, Yesus mengambil piala syukur, lalu memuji kerahiman-Mu, menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia, umat-Mu menanti penuh iman dan harapan. Ya Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan-Mu, kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu dalam perjamuan yang menyelamatkan ini. Sudilah memberikan Roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, uskup kami, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan dengan semua orang kudus, dan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Secara khusus kami kenangkan saudari kami, Peregrina Lisan Lukito, yang 8 hari lalu berpulang ke hadapan-Mu. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru,
yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami setiap kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu di tengah-tengah kami, dan berilah kami damai-Mu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Dosa dunia. Hapus dosa dunia.
Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang siang hari ini diundang datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Bagi yang mengikuti misa virtual online di rumah masing-masing, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu. Dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani di dalam hatiku. Meskipun Engkau telah selalu datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu. Dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa.
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima karena kemurahan-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami dalam semangat kasih Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Selamat siang dan mohon waktu Romo untuk pengumuman sebentar. Pengumuman pertama, jangan lupa hari Sabtu ini, tanggal 20 Maret, jam 7 malam, kita akan mengadakan jalan salib bersama. Kita akan mengadakan jalan salib dengan cuplikan-cuplikan film Passion of the Christ. Nanti akan disertai dengan lagu dan renungan. Jadi kalau bisa semua datang ke gereja jam 7 dan bagi yang berhalangan hadir kita juga menyediakan waktu lewat Zoom. Jangan lupa hari Sabtu jam 7 malam di Ola, di gereja Ola. Yang kedua, terima kasih untuk para umat KKI yang telah membantu dalam 2 hari ini dalam ibadat di penguburan dan celebration of life buat teman kita Listan Lukito. Jadi terima kasih, saya tahu semua pada kerja sampai malam, ada yang sampai jam 2, jam 3, bahkan jam 4 pagi, dan pagi-pagi tadi udah datang jam 9. Jadi terima kasih semuanya dan semoga kebaikan dan keikhlasan saudara-saudari dibalas oleh Bapa di surga. Dan terima kasih Romo Wawan dan juga sekali lagi mohon maaf tadi kita ada ketelatan dalam misa dan juga para umat. Dan satu lagi hari ini kita tidak ada proyektor, jadi mungkin bagi para umat yang lupa dengan wajah Romo Wawan tadi tidak bisa melihat dengan jelas di layar proyektor. Tapi tidak apa-apa, Mo. Kayaknya umat KKI sangat mengharapkan Romo datang kembali ke KKI Atlanta. Semoga suatu waktu Romo bisa datang menghampiri kita kembali di Atlanta, mungkin bulan depan. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Sedikit tambahan, besok ada yang ulang tahun katanya. Mana dia? Siapa Dikan? Sebut namanya. Yungchin, Sofian Handojo. Oke. Biasanya kalau dia ulang tahun, ada juga yang satu lagi yang ulang tahun. Iya. Siapa? Ya, teman dekat Pak Wadiken. Ibu Yesika Anugrah. Jangan disebutkan namanya, Romo. Takut dia malu ketahuan nanti kalau sudah tua. Kita nggak perlu tanya umurnya, Diakon. Yang penting tahu lagi ulang tahun, kita doakan. Terima kasih atas rahmat kehidupan yang telah diberikan kepada mereka. And just one more thing. Maaf dalam bahasa Inggris. Pope Francis dedicate this year as the year of Saint Joseph. And the Archbishop of Atlanta dedicate the Archdiocese of Atlanta to the Saint Joseph. And since the 10th, Saint March the 10th, the Archdiocese parishioners have been praying to novena, the 9 days of novena. And today is the 5th day of the novena. So I'd like us to join also in the litany of Saint Joseph. Okay? Lord have mercy. Lord have mercy. Mercy. Christ have mercy. Christ have Christ have mercy. mercy. Lord have mercy. Lord have Lord mercy. have mercy. Christ hear us. Christ graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. Yes. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. Mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy Have on us. mercy on us. Trinity, one God, have mercy on us. Mercy on us. Holy Mary, pray for us. Saint Joseph,
pray for Pray us. for us. All offspring of David, pray for us. Pray for us. Light patriarchs, pray for us. Pray for us. Spouse of the Mother of God, pray for Pray us. for us. Guardian of the Virgin, pray for Pray us. for us. Father of the Son of God, pray for Pray us. for us. Defender of Christ, head of the Holy Family, pray for us. Pray for us. Joseph most just, pray for us. For us. Joseph most chaste, pray for Pray us. for us. Prudent, pray for us. For us. Joseph courageous, pray for us. Pray for us. Joseph obedient, pray for us. Pray for us. Joseph most faithful, pray for us. Pray for us. Mirror of patience, pray for us. For us. Lover of property, pray for us. Pray for us. Workers, pray for us. Pray for us. Glory of domestic life, pray for Pray us. for us. Guardian of virgins, pray for us. Pray for us. Families, pray for us. Pray for us. Afflicted, pray for us. Pray for us. Hope of the sick, pray for us. Pray for us. Patron of the dying, pray for us. Pray for us. Terror of demons, pray for us. Pray for us. The Holy Church, pray for us. Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us. He has made him Lord of the household and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector, you who live and reign forever and ever. Amen. Amen. Terima kasih Diakon Panca, para petugas di Ola dan yang membantu lewat online dan partisipasi saudara sekalian, entah yang ada di Ola maupun dari rumah masing-masing. Terima kasih buat cinta, waktu, dan pengorbanan kalian. Menyinggung sedikit juga yang tadi Robert bilang, 2 hari ini banyak dari kalian semua sibuk yang mendampingi keluarga yang berduka dan juga menghantar keberpulangan saudari kita Peregrina. Sebuah kesaksian iman yang baik. Tidak pernah lelah dan jemu untuk melayani satu sama lain. Semoga Tuhan dan berkat Tuhan selalu menyertai Anda sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat pengutusan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dalam Ekaristi hari ini, studi, karya, dan pelayanan Anda sekalian dibimbing dan dikuatkan oleh berkat serta rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Thank you. Terima kasih.
Untung aku nggak naksir Yungcin waktu itu. Thank you, Romo. Sama-sama, Yos. Happy Sunday, Romo. Happy Sunday. Bisa ngomong ini nggak khusus dengan Diakon, mau tanya sesuatu? Oh, Diakon. Yos juga, Ya. minggu depan saya masih tugas kan? Ya, tugas semua. Oke, mau tanya sama Diakon. Oh, oke. Bentar ya, Romo, ini saya matiin dulu lewat WhatsApp aja ya. Terima kasih, Romo. Oke, Jangan dimatiin thank dulu, you. Terima kasih dulu. Ya. Terima kasih, Yosiko. Thank you, Tito. Bye-bye.